Ayu Ting Ting, seorang penyanyi dangdut ternama yang selalu tampak ceria di layar kaca, menyimpan satu rahasia yang tak pernah benar-benar ia ungkapkan pada publik. Rasa hampa karena belum juga menemukan jodoh sejatinya, berkali-kali menjalin hubungan, berkali-kali pula kandas tanpa sebab yang jelas. Beberapa di antaranya bahkan bubar secara misterius tanpa pertengkaran, tanpa perselingkuhan, tanpa logika. Di tengah kebingungannya, Ayu didatangi oleh seseorang yang telah lama diam-diam memperhatikannya dari balik tirai dunia gaib, Denny Darko. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Ayu menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan halus, "Datanglah ke kedai kopi lama di daerah Pejaten, malam pukul 11. Jangan bawa siapa-siapa. Aku tahu kenapa jodohmu tak pernah sampai." Ayu menganggapnya sebagai lelucon Ihsan, tapi malam itu, perasaannya tidak tenang. Ada suara batin yang memaksanya untuk pergi, seolah-olah ini bukan hanya ajakan, tapi panggilan dari takdirnya. Di kedai kopi yang remang, ia disambut oleh sosok pria berkacamata yang mengenakan jas hitam dan memegang satu kartu tarot di tangan. "Aku Denny Darko," katanya sambil tersenyum. "Dan aku tahu kau merasa hidup cintamu seperti dikutuk." Ayu terkejut. Tak ada satupun orang yang tahu tentang perasaan itu, kecuali dirinya sendiri dan mungkin seseorang dari masa lalunya. "Ada yang mengunci pintu jodohmu sejak lama," lanjut Denny, "dan aku bisa membukanya, tapi kau harus siap menghadapi masa lalu yang selama ini kau abaikan." Denny mengeluarkan 3 kartu tarot dan meletakkannya di meja. 1. Lovers terbalik. 2. The Moon. 3. Death. Kartu pertama menunjukkan cinta yang ditolak semesta. Yang kedua menunjukkan rahasia besar. Yang ketiga, bukan tentang kematian, tapi tentang transformasi besar. Ayu tiba-tiba merasa tubuhnya gemetar. Ingatannya melayang ke masa remajanya, ketika ia pernah menjalin cinta diam-diam dengan seorang pria bernama Radit, yang meninggal karena kecelakaan motor saat akan melamarnya. "Radit belum pernah pergi darimu," ucap Denny pelan. "Ia masih ada menjaga, tapi sekaligus mengikat." Denny mengajak Ayu melakukan ritual pembersihan energi dan pemanggilan arwah Radit di sebuah tempat di pinggiran Bogor. Di tempat itu, Denny mulai membaca mantra dan membakar kemenyan. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Kabut turun dari atas pepohonan. Sosok lelaki samar berdiri di balik kabut, memandangi Ayu dengan mata sedih. "Kamu janjikan akan menikah denganku, tapi kamu lupakan aku." Suara itu lirih tapi menggema dalam kepala Ayu. Tangisan Ayu pecah. "Aku tidak pernah melupakanmu, Radit, tapi hidupku harus terus berjalan." Ritual diakhiri dengan prosesi pemutusan ikatan batin. Denny memotong seutas benang merah yang diikatkan pada jari manis Ayu dan sosok gaib Radit. Beberapa hari setelah ritual, Ayu bermimpi tentang seorang pria bertopeng yang terus mengintainya di balik tirai putih. Ia tidak bicara, tapi selalu hadir. Dalam mimpinya Denny kemudian menafsirkan, "Itu jodohmu yang sebenarnya. Ia belum menampakkan diri, karena kamu masih dibayangi energi masa lalu, tapi setelah ritual kemarin, jalannya mulai terbuka." Denny menyarankan agar Ayu melakukan ruatan cinta terakhir di Gunung Pancar, tempat energi semesta bertemu dengan garis nasib manusia. Di Gunung Pancar, Ayu melakukan meditasi tengah malam. Ia mendengar suara air mengalir dan desir angin yang seperti membisikkan namanya. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sosok pria bertopeng itu membuka wajahnya. Sosok yang tak asing, seorang pria dari dunia hiburan yang selama ini hanya ia anggap teman, namun ia terbangun sebelum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Denny berkata, "Kini semuanya bergantung pada pilihanmu. Jika kau membuka hati, dia akan datang dengan caranya sendiri." Beberapa minggu kemudian, Ayu menghadiri acara talk show live di belakang panggung. Ia dipertemukan kembali dengan pria itu, Raffi Ahmad. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapan mata mereka tak biasa. Raffi menggenggam tangan Ayu dan berkata pelan, "Ayu, aku mimpi aneh beberapa malam ini. Mimpinya tentang kamu dan benang merah." Ayu tertegun, air matanya menetes. Di belakang layar, Denny Darko tersenyum. Bukan tentang siapa pria itu, tapi tentang bagaimana semesta bekerja membuka jalan setelah segala energi masa lalu diselesaikan. Denny Darko tak pernah muncul lagi di hadapan Ayu, tapi setiap kali ia tampil di layar membahas cinta dan jodoh orang lain, Ayu tahu ia pernah menjadi kunci dari takdirnya sendiri. Ketika cinta tak kunjung datang, mungkin ada jiwa yang belum rela pergi. Denny Darko bukan hanya membaca takdir, ia membukanya.
2 minggu setelah ruatan terakhir, Ayu mulai mengalami mimpi yang berulang. Ia berjalan di tengah hutan lebat dengan suara gemericik air dan nyanyian burung enggang. Di kejauhan, terdengar alunan sabta alat musik khas Dayak yang menghipnotis. Pikirannya, dalam mimpi itu, seorang pria berpakaian adat Dayak selalu muncul dan berkata, "Kau telah menungguku terlalu lama. Kini aku datang untuk menepati takdir." Saat Ayu menceritakan mimpi itu kepada Denny Darko, sang peramal terlihat terdiam lama. Ia menatap satu kartu tarot yang belum pernah ia buka sebelumnya, dikariat simbol perjalanan jauh dan pertemuan besar. "Ayu, jodohmu ada di tanah Kalimantan." Pria itu bukan artis, bukan selebritas, tapi dialah yang selama ini dijaga oleh semesta untukmu. Tak lama berselang, Ayu mendapat undangan tampil di Festival Budaya di Samarinda, Kalimantan Timur. Awalnya ia mengira ini hanya pekerjaan biasa, namun sejak mendarat di tanah Borneo, Ayu merasakan energi yang berbeda. Angin di sana terasa lebih lembut, dan malam-malamnya dihiasi suara alam yang menenangkan. Saat tampil, ia melihat seorang pria berdiri di antara kerumunan penonton, mengenakan kemeja putih sederhana dan selempang tenun Dayak. Tatapan mata pria itu menembus jauh ke dalam dirinya seolah sudah mengenalnya sejak lama. Namanya Rega, seorang antropolog muda Dayak Kutai yang aktif menjaga budaya dan hutan adat. Rega memperkenalkan dirinya kepada Ayu dengan cara yang sopan dan rendah hati. "Saya bukan penggemar berat, Mbak Ayu, tapi saya tahu lagu-lagu Anda menemani banyak orang di pelosok sini." Percakapan mereka mengalir begitu saja, tidak dibuat-buat, tidak ada basa-basi ala selebritas. Rega membuat Ayu merasa seperti dirinya yang dulu sebelum popularitas, sebelum keramaian. Di malam kedua di Samarinda, Rega membawa Ayu ke sebuah hutan keramat yang dipercaya masyarakat Dayak sebagai tempat roh leluhur berkumpul. Di sana, seorang balian dukun adat berkata, "Kalian berdua pernah terikat di kehidupan lama. Dulu kalian sepasang kekasih yang tak sempat bersatu karena perang suku. Kini semesta memberi kesempatan kedua." Kabar kedekatan Ayu dengan Rega sampai ke telinga Denny Darko. Ia pun memutuskan untuk datang langsung ke Kalimantan dan melakukan pembacaan terakhir di tepi danau Labuan Cermin. Denny membawa satu kartu terakhir. Ia meminta Rega dan Ayu menarik. Bersama-sama kartu itu adalah Two of Cups, simbol persatuan cinta sejati. "Energi kalian sangat bersih," ucap Denny. "Tak ada lagi kutukan masa lalu. Bahkan arwah Radit yang dulu menunggu, kini telah pergi dengan damai. Ini pertama kalinya saya melihat jodoh yang begitu jelas terpancar. Namun semesta tak pernah memberikan jalan yang mulus begitu saja." Ketika Rega mulai dekat dengan Ayu, keluarga besar Rega di Kalimantan meragukan hubungan itu. Mereka takut Rega yang sederhana akan terjebak dunia gemerlap Jakarta, sementara Ayu sendiri dihujat netizen disebut halu, kemakan peraman, hingga pura-pura cinta rakyat kecil. Ayu nyaris menyerang, tapi Rega berkata, "Kalau aku harus kehilangan semua demi kamu, aku siap, karena aku tahu kamu bukan hanya penyanyi, kamu adalah bagian dari takdirku." Untuk menenangkan para leluhur dan menjembatani budaya, mereka melakukan ritual pernikahan rohani Dayak di tengah hutan, disaksikan tetua adat, roh penjaga hutan, dan langit Kalimantan yang terang. Ayu dan Rega mengikat janji suci secara spiritual. Kabar itu tidak disiarkan di media. Ayu hanya mengunggah foto daun yang diikat benang merah dan menulis kaption, "Aku tak lagi mencari, karena aku sudah menemukan." Denny Darko menutup kisah ini dalam tayangan YouTube-nya. "Jodoh tidak selalu dari dekat, tidak selalu harus sesama. Public figure, kadang jodoh kita adalah jiwa yang pernah kita temui dalam kehidupan lampau dan baru sempat menyatu di kehidupan ini." Ayu Ting Ting telah membuktikannya. Jodohnya bukan yang sering tampil di TV, tapi yang sering hadir dalam mimpi dan doa. Pagi itu, langit Samarinda diliputi kabut tipis, burung enggang beterbangan rendah, pertanda spiritual dalam budaya Dayak bahwa ada upacara sakral yang akan terjadi. Ayu Ting Ting berdiri di depan cermin dengan busana tenun adat Kutai yang sederhana namun penuh makna. Wajahnya tidak dihiasi make up tebal seperti saat konser, tapi dari mata itulah terpancar cahaya baru, tenang, damai, seolah hatinya benar-benar pulang. Rega, sang kekasih, mengenakan kalung manik-manik leluhur dan hiasan kepala yang biasa digunakan pemuda dalam ritual penyatuan roh, tapi yang lebih menyentuh adalah kalimatnya pagi itu. "Aku tidak akan menjanjikan kemewahan, tapi aku janji, kamu takkan pernah sendiri lagi." Lokasi pernikahan mereka bukan gedung, bukan pelaminan kaca, tapi
hutan keramat di pinggiran Sungai Mahakam. Di sana telah disiapkan altar dari batu alam, tempat biasa tetua memanggil roh leluhur dan memohon restu semesta. Denny Darko hadir sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai pesulap atau peramal, tapi sebagai penjaga gerbang antara dua dunia ritual. Dimulai saat matahari tepat di atas kepala, tabuhan gong dan suara sapa mengiringi prosesi. Ayu berjalan pelan menuju Rega, melewati jalan setapak yang ditaburi daun sirih dan bunga hutan liar. Sang balian dukun adat berkata, "Hari ini, kami menyatukan dua jiwa yang terikat sejak kehidupan sebelumnya. Dalam hidup ini, mereka dipertemukan kembali untuk menyempurnakan cinta yang dulu terputus oleh perang dan duka." Alih-alih mengucap janji di altar dengan bahasa Indonesia atau Arab, Ayu dan Rega mengucapkan ikrar dalam bahasa Dayak kuno, dibimbing oleh tetua adat. Suaranya lirih, namun menggema hingga ke semak terdalam. Di sekeliling mereka, orang-orang yang hadir merasakan getaran aneh. Sebagian bahkan mengaku melihat bayangan samar di antara pepohonan. Sosok-sosok berpakaian adat kuno berdiri diam, menyaksikan pernikahan itu. Salah satu tetua berbisik ke Denny, "Para leluhur datang, ini pertanda cinta mereka diterima." Setelah ikrar selesai, Ayu dan Rega minum air dari tempayan suci yang diisi dari 7 mata air berbeda, simbol kesatuan tubuh, jiwa, dan semesta. Tak ada media yang meliput, tak ada fotografer atau tamu artis, bahkan tak ada unggahan Instagram. Semua yang hadir diminta menyimpan momen itu dalam hati, bukan di feed. Ayu berkata pelan kepada Denny sebelum upacara usai, "Selama ini aku pikir jodohku harus viral, harus sempurna. Ternyata jodohku justru hadir saat aku berhenti mencari malamnya." Ayu dan Rega bermalam di rumah panjang tua warisan leluhur Rega. Saat tidur, Ayu bermimpi bertemu seorang wanita tua berselendang merah. Wajahnya teduh dan berkata, "Anakku, kini kutukan cinta itu telah terangkat, jaga Rega, dan dia akan menjaga jiwamu." Saat terbangun, Ayu menemukan di samping bantalnya benang merah yang diikat rapi membentuk simpul hati, padahal mereka tidak meletakkan apapun malam sebelumnya. Denny yang mendengar cerita itu hanya tersenyum. "Itu tanda akhir cintamu kini diberkahi bukan hanya oleh manusia, tapi oleh yang tak terlihat." Setelah pernikahan itu, Ayu tidak langsung mengumumkan apapun. Ia tetap bernyanyi, tetap tampil, tapi sesuatu dalam dirinya berubah. Ia lebih tenang, lebih bijak, dan aura wajahnya seolah lebih bercahaya. Setahun kemudian, dalam salah satu wawancara televisi, saat ditanya, "Kenapa sekarang lebih kalem, Mbak Ayu? Udah nemu jodoh dia?" Ia hanya menjawab pelan, "Sudah, tapi jodohku bukan untuk disorot kamera, dia cukup kusyukuri dalam doa." 6 bulan setelah pernikahan spiritual itu, Ayu Ting Ting mulai merasakan hal aneh dalam tubuhnya. Ia tidak merasa sakit, tapi sering mual saat matahari terbit. Suaranya semakin merdu, namun jiwanya seperti terus bergetar. Ketika memeriksakan diri ke dokter kandungan Jakarta, hasilnya mengejutkan. "Selamat, Anda hamil." Sudah masuk minggu ke-12, Ayu terdiam. Ia dan Rega belum pernah melakukan pernikahan secara hukum negara, dan secara biologis pun mereka belum melakukan hubungan suami istri secara fisik. Namun hasil medis berkata lain. Denny Darko segera dipanggil. "Ini bukan kehamilan biasa," kata Denny sambil menatap mata Ayu yang kini memancarkan cahaya aneh. "Ini titipan dari dunia yang lebih tinggi. Anakmu adalah penghubung antara dua alam." Pada saat proses kelahiran, Rega membawa Ayu kembali ke hutan Kalimantan, di tempat mereka dahulu melangsungkan pernikahan roh. Di sana, prosesi kelahiran dilakukan oleh para tetua dan tabib suku. Langit malam saat itu tidak biasa. Ada 2 bulan muncul bersamaan, fenomena langka yang hanya dicatat dalam naskah kuno Dayak dari ratusan tahun silam. Ayu melahirkan seorang bayi perempuan, indah dan tenang. Namun saat bayi itu membuka matanya untuk pertama kali, semua yang hadir menahan napas. Mata kanannya berwarna coklat seperti Ayu, mata kirinya berwarna hijau seperti Rega, dan di tengah dahinya terbentuk titik hitam menyerupai mata ketiga. Salah satu tetua berkata sambil menunduk dalam, "Ia adalah anak titisan roh penjaga hutan, anak yang lahir bukan untuk satu dunia, tapi 2 dunia. Dia akan membuka masa depan." Denny Darko mengambil satu kartu terakhir dari deck tarotnya. Kartu itu tidak pernah muncul dalam pembacaan manapun sebelumnya. Ia hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Menurut legenda metafisika, kartu itu bertuliskan, "The Star Child." Anak ini
akan menjadi penyeimbang antara dunia teknologi dan dunia spiritual. Ujar Denny, ia akan tumbuh dengan kekuatan batin. Tapi jika disalahgunakan oleh dunia modern, ia bisa menjadi bencana. Beberapa bulan setelah kelahiran anak itu, Ayu Ting Ting menghilang dari publik. Semua akun sosial medianya kosong. Jadwal manggung dibatalkan. Tidak ada berita dari infotainment, para fans kebingungan. Media bertanya-tanya. Namun menurut desas-desus yang menyebar di pedalaman Kalimantan dan forum-forum spiritual, Ayu dan Rega memutuskan untuk tinggal di dalam kawasan hutan adat yang tak terpetakan oleh Google Maps. Mereka memilih hidup jauh dari dunia demi melindungi anak mereka dari ancaman pihak-pihak berkepentingan baik dari manusia maupun makhluk astral. Dalam surat yang dikirimkan secara misterius kepada Denny Darko setahun kemudian, hanya ada satu kalimat yang ditulis tangan oleh Ayu. Namanya aurora cahaya yang datang dari kegelapan. Ia akan menjadi terang bagi dunia yang hampir padam. Denny membaca surat itu sambil menatap langit. Ia tahu, tugasnya telah selesai, tapi kelahiran anak itu baru permulaan dari takdir besar yang akan datang. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe.